Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih ya geng sudah klik video ini, dan yang baru bergabung selamat datang. Baik lagi, jadi pertemuan kali ini saya akan mengajak kalian bercerita dan membahas tentang pencurian lukisan Mona Lisa di tahun 1911. Kalian tahu kan lukisan Mona Lisa, mahakarya yang sangat terkenal dan sangat misterius ini, dan juga banyak itu terdapat di pelajaran-pelajaran sejarah, baik itu sejarah SD mungkin ada, SMP, apalagi SMA maybe. Jika berbicara mengenai lukisan Mona Lisa, apa yang pertama kali terbesit di pikiran kalian, geng? Pasti yang pertama kali muncul di pikiran kalian yaitu lukisan seorang wanita memiliki senyum misterius gitu kan? Atau banyak yang berpersepsi lukisan angker gitu, karena pose dari Mona Lisa di lukisan itu emang sangat misterius sekali gitu. Senyumnya itu kayak senyum menusuk banget gitu, geng. Namun tahukah kalian, geng, lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci ini tidak akan mencapai ketenaran, kepopuleran seperti saat ini jika saja dulunya tidak dicuri oleh seorang lelaki Italia pada tahun 1911. Lah, kenapa kak kok bisa begitu? Karena kasus pencurian itulah, geng, membuat Mona Lisa ini banyak mendapatkan perhatian dan dibahas gitu di mana-mana. Sampai-sampai nih lukisan ini menjadi lukisan yang paling banyak dibahas, diberitakan, diceritakan, dan dibuatkannya parodi di seluruh dunia gitu, geng. Nah, bagaimanakah sejarah dari lukisan Mona Lisa ini dan bagaimanakah pencuriannya sehingga membuat lukisan ini menjadi se-famous sekarang? Oke, jangan di skip, keep stay tune ya, geng. Lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci yang juga dikenal sebagai La Gioconda adalah lukisan paling termasyhur, geng, di dunia. Selama ratusan tahun, karya ini telah banyak menarik minat mulai dari ahli seni hingga masyarakat awam yang tertarik dengan keindahan sekaligus misteri di balik lukisan mahakarya Da Vinci ini. Siapa sih yang gak kenal dengan lukisan super duper terkenal ini dan super duper misterius ini? Lukisan Mona Lisa adalah lukisan minyak setengah badan yang menggambarkan seorang wanita dengan pakaian Florentin tengah duduk, geng, dengan pemandangan pegunungan di belakangnya. Nah, tatapannya ke depan dengan ekspresi dan senyum yang sangat misterius gitu kan. Sampai saat ini, geng, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya wanita dalam lukisan itu. Apakah pacarnya Leonardo ini, atau temannya, kerabatnya, atau siapa? Sampai saat ini nggak ada yang tahu gitu. Ada banyak, geng, teori yang mencoba menjawabnya. Salah satu teori yang cukup aneh bahkan percaya kalau wanita dalam lukisan itu sebenarnya adalah Leonardo da Vinci sendiri. Nah, gimana tuh menurut kalian? Leonardo sendiri mulai mengerjakan lukisan ini pada Oktober 1503 di Florence. Ia membawa lukisan ini, geng, bersamanya ketika ia diundang ke Prancis oleh Francis I pada 1516. Raja kemudian membelinya dan pada revolusi Prancis lukisan itu ditempatkan di Louvre. Napoleon membawanya, geng, pergi untuk digantungkan di kamarnya hingga akhir hayatnya. Nah, Napoleon ini sendiri wafat tahun 1821. Banyak sekali, geng, pemindahan lukisan ini dari suatu tempat ke tempat lainnya. Lukisan ini sama sekali belum populer di kalangan masyarakat awam saat itu. Pada tanggal 21 Agustus 1911 nih, geng, seorang pencuri yang menyamar dan mengenakan baju pekerja putih memasuki Louvre, tempat disembunyikannya lukisan Mona Lisa itu. Hari Senin itu, Louvre ditutup karena libur. Sang pencuri mengangkat lukisan itu dan bingkainya dari dinding, lalu melepaskan kacanya gitu, geng. Setelah mendapatkan Mona Lisa, ia menyembunyikan karya seni itu di balik bajunya dan melarikan diri. Setelah 26 jam dicuri, akhirnya ada seseorang yang memperhatikan kalau lukisan itu sebenarnya telah hilang. Orang itu adalah pelukis Prancis, Louis Brault, yang datang ke The Louvre pada 22 Agustus 1911. Kedatangannya hari itu sebenarnya untuk membuat sketsa lukisan tersebut, geng. Dia lalu meminta lukisan kepada penjaga. Para penjaga awalnya justru mengira kalau lukisan itu sedang difoto untuk iklan museum, sehingga tidak ada di dinding. Tapi ternyata mereka salah, lukisan itu benar-benar telah hilang. Kemudian, geng, mereka segera menghubungi pihak kepolisian mengetahui lukisan Mona Lisa itu telah hilang. Malam itu juga polisi mengumumkan bahwa Mona Lisa telah dicuri. George Benedict, kurator Louvre, mengatakan kepada pers
bahwa hanya pelawak yang akan mencuri lukisan itu karena terlalu sulit. Sementara itu, polisi menunggu kalau-kalau pencuri akan menghubungi untuk menuntut uang tebusan dalam waktu 48 jam. Tapi bahkan sampai 2 hari berlalu, sama sekali tidak ada seorang pun yang menghubungi dan mengklaim memiliki lukisan itu, geng. Sementara itu, di tempat kejadian, pencuri meninggalkan sedikit petunjuk. Pihak keamanan menemukan gagang pintu dari tangga di luar gedung. Seorang tukang ledeng gedung mengatakan ia ingat pada hari lukisan itu hilang, ia telah membantu seorang pria untuk mengelas knop pintu saat terkunci di tangga. Seorang penjaga juga menemukan bingkai kayu dan kotak penutup kaca di tangga. Pada bingkai lukisan mereka menemukan satu sidik jari, ibu jari. Inspektur Polisi Paris, Alphonse Bertillon, berencana untuk melakukan penyelidikan dengan teknik baru sidik jari. Tapi saat itu tahun 1911, teknologi masih belum secanggih sekarang, geng. Meskipun ia memiliki 750.000 file sidik jari, tetapi tentu saja terlalu banyak gitu untuk diperiksa. Sebagai gantinya, ia kemudian memeriksa sidik jari 257 karyawan Louvre yang bekerja hari itu. Polisi kemudian menyebarkan 6.500 selebaran dengan gambar lukisan itu dan menawarkan hadiah sebesar 40.000 francs. Polisi pertama kali mencurigai seniman bernama Gary Perret. Ia dicurigai karena sebelumnya pernah mencuri di Louvre, tetapi para penyelidik tidak menemukan Perret di kota. Mereka lalu memutuskan menemui majikannya, Guillaume Apollinaire. Penyair itu juga dicurigai karena berkali-kali menyatakan kepada publik bahwa Louvre seharusnya dibakar. Dia ditangkap pada 7 September dan dipenjara walaupun akhirnya dilepaskan. Salah satu kejadian unik dalam kasus pencurian ini, geng, adalah bagaimana seorang Pablo Picasso, seniman Spanyol yang terkenal, juga dijadikan salah satu orang yang dicurigai. Picasso dicurigai karena sebelumnya ia membeli beberapa patung zaman perunggu Liberia di Perret. Ia sendiri sama sekali tidak tahu menahu kalau Perret sebenarnya telah mencuri barang-barang dari museum. Ia lalu mengembalikan patung yang dicuri Perret itu tahun 1907, geng. Pencurian lukisan ini menciptakan sensasi luar biasa, geng, di media. Polisi dibuat bingung. Beberapa orang sempat diinvestigasi dan ditahan, meskipun pada akhirnya mereka semua dibebaskan karena tidak ada bukti yang cukup gitu. Selama lebih dari 2 tahun, geng, lukisan itu tetap hilang. 2 tahun berlalu setelah kemudian pelaku sebenarnya berhasil ditemukan. Ia adalah seorang penjahat kelas teri dari Italia, geng. Namanya Vincenzo Perugia. Perugia rupanya pindah ke Paris pada tahun 1908 dan sempat bekerja di Louvre selama beberapa waktu. Pelaku pencurian itu, geng, sebenarnya adalah pria bernama Perugia. Pada hari pencurian itu, Perugia menyamar sebagai karyawan yang bekerja di Louvre, mengenakan baju putih lalu bersembunyi di suatu tempat sampai malam tiba. Begitu tidak ada orang di sana, ia segera mengeluarkan Mona Lisa dari bingkainya. Begitu galeri dibuka keesokan harinya, Perugia ini berjalan santai gitu keluar, sementara lukisan itu disembunyikan di balik bajunya. Ia lalu membawanya ke kamarnya di Paris. Vincenzo Perugia, seorang warga negara Italia, adalah seorang tukang batu dan pelukis yang bercita-cita tinggi. Dia ini, geng. Dia sempat bekerja untuk sebuah perusahaan yang memotong kaca untuk Louvre. Karena itulah ia bisa tahu dengan persis setiap sudut di Louvre dengan baik. Perugia adalah bagian dari kru kaca yang bekerja di Louvre. Polisi sebenarnya sempat mewawancarai Perugia di apartemennya di Paris tahun 1911. Tetapi Perugia mengemukakan alibinya. Dia mengatakan bahwa pada hari pencurian itu ia sedang bekerja di lokasi lain. Padahal sebenarnya tanpa sepengetahuan polisi, Mona Lisa ada di apartemen Perugia. Kemudian pada Desember 1913, Perugia menulis kepada Alfredo Geri, seorang pedagang barang antik yang telah mengiklan seni rupa di beberapa surat kabar Italia. Ia menandatangani suratnya dengan V. Leonard, seolah-olah dialah pemilik Mona Lisa itu, geng. Perugia mengatakan bahwa lukisan itu diambil oleh Napoleon. Perugia tentu saja mengharapkan hadiah dari negara karena telah mengembalikan lukisan itu ke tempat yang ia anggap sebagai tanah airnya. Geri kemudian menghubungi Giovanni Poggi, direktur Galeri Uffizi di Florence, dan mengatur pertemuan dengan Perugia di Milan. Poggi mengautentikasi lukisan itu dan membujuk Perugia untuk meninggalkannya untuk diamankan, geng. Kemudian mereka menghubungi polisi Italia.
Christopher Marinello dari Art Recovery International, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pemulihan seni untuk museum dan kolektor pribadi, mengatakan bahwa perilaku Perugia ini memegang dan menyembunyikan lukisan selama bertahun-tahun adalah hal yang umum di antara pencuri seni. Banyak geng orang Italia menyambut mahakarya ini. Mereka berbondong-bondong melihat di galeri Uffizi. Di pengadilan, Perugia berulang kali berteriak dan menyela pengadilan. Dia berdebat dengan jaksa dan dengan pengacaranya juga. Hakim kemudian akan memukul palu memintanya untuk tenang, tapi kemudian Perugia akan mulai lagi. Sepanjang persidangan, dia mengatakan bahwa tindakan pencurian itu adalah tindakan patriotisme. Patriotismenya ini kemudian menggugah juri. Pada 5 Juni 1914, ia dijatuhi hukuman ringan, hanya 6 bulan penjara. Setelah berjuang untuk Italia pada Perang Dunia I, Perugia kembali ke Prancis, di mana ia meninggal pada tahun 1925. Pada abad ke-19, geng, kritikus mulai melihat karya ini sebagai puncak lukisan Renaissance Florentin. Kemudian pada tahun 1911, Mona Lisa belum dikenali. Faktanya ketika Washington Post pertama kali melamporkan pencurian itu dan menilai lukisan itu seharga 5 juta dolar. Koran itu secara keliru memuat gambar Mona Vanna, sebuah sketsa arang. Kasus pencurian inilah yang kemudian mengubah cara dunia melihat Mona Lisa, geng. Lanjut pada tahun 1932, sebuah cerita dari surat kabar yang diterbitkan di Saturday Evening Post mengklaim bahwa dalang pencurian Mona Lisa adalah orang Argentina, Eduardo de Valvierno, yang diduga telah membayar beberapa orang termasuk Perugia untuk mencuri lukisan yang berharga itu. Semenjak itu ada banyak skandal yang terjadi pada lukisan itu selama beberapa dekade berikutnya, geng. Pada tahun 1956, sebagian Mona Lisa rusak setelah dilemparkan asam oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Setitik pigmen di dekat siku kiri Mona Lisa juga rusak pada 30 Desember 1956. Setelah batu dilemparkan di sana, tetapi kerusakan itu dapat diperbaiki. Kemudian pada tahun 1974, ketika lukisan itu dipajang di sebuah pameran tamu Tokyo National Museum, seorang wanita yang kesal dengan kebijakan museum untuk orang cacat menyemprotkan cat merah ke lukisan tersebut. Kemudian yang terbaru pada tahun 2009, seorang wanita Rusia tidak senang gitu, geng, karena diberi kewarganegaraan Prancis, melemparkan cangkir teh yang dibeli di Louvre. Untungnya, untuk insiden-insiden terakhir itu, lukisan tersebut tetap terjaga. Lukisan Mona Lisa juga dilindungi, geng, oleh kaca anti peluru, saking berharganya nih lukisan, geng. Nah, geng, itulah tadi pembahasan bagaimana sejarah dari lukisan Mona Lisa ini, kemudian hingga pencurian dari lukisan ini sehingga bisa terkenal sekarang, gitu. Oke, geng, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang, kemudian pembahasannya ada yang salah, tolong diluruskan, komen di kolom komentar ya. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Thanks for watching, bye-bye.